Sa'ad bin Mu'adz yang merupakan salah seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu aktif mengikuti peperangan yang digelar oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika perang Ahzab, Sa'ad bin Mu'adz kelopak matanya terkena panah. Dan dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya dia tidak disegerakan mati. Karena dia marah. Ternyata mitra dari Aus Bani Qurailah berkhianat kepada pemerintahan Islam. Supaya dia dipanjangkan umurnya dan dia ingin melihat sanksi itu diberikan kepada Bani Qurailah. Doa Sa'ad bin Mu'adz dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Banu Qurailah setelah dikepung karena berkhianat, lalu mereka diajak masuk Islam menolak dan mereka meminta kepada Nabi supaya saat ini memberikan kebijakan hukum kepada Bani Qurailah. Saat memberikan ketentuan, memberikan hukum seperti yang kita jelaskan, supaya prajurit mereka dibunuh, harta mereka dijadikan pampasan, wanita dan anak-anak mereka dijadikan tawanan, rumah-rumah mereka diberikan kepada para sahabat Muhajirin. Pendek cerita, setelah hukum itu diberlakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, infajaral jurhu wan taqala ila rahmatillah wa ridwanih. Maka luka yang meradang pada mata Sa'ad bin Mu'adz ketika itu pecah, dan tidak lama kemudian Sa'ad bin Mu'adz dia wafat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepadanya, dan Mu'adz sendiri doanya dikabulkan karena dia ketika itu melihat bahwa hukuman telah diberikan kepada Bani Qurailah, wa huwa qarirul fi syahadati wastijabati du'a. Maka tentunya Mu'adz dia senang, dia telah merengkuh syahadah, dan doa Mu'adz dikabulkan karena Mu'adz dia melihat perilaku Bani Qurailah sangat membahayakan sekali. Ketika Al-Ahzab memerangi orang-orang Islam, Banu Qurailah berkhianat dengan perjanjian Nabiul Islam. Setelah Al-Ahzab dikalahkan, kemudian mereka ini dihukum dengan hukuman yang berat sesuai dengan sanksi yang telah diberikan oleh Sa'ad bin Mu'adz. Hal walama Muhammadan sallallahu alaihi wasallam Bani Qurailah. Apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbuat zalim kepada Bani Qurailah? Wa tas'al kaifa aqarra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hukm Sa'ad. Anda mungkin bertanya, mengapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberlakukan kebijakan Sa'ad bin Mu'adz? Wa fihi ma fihi min al-'anfi wal qaswah. Padahal hukum yang telah diberlakukan oleh Mu'adz kepada Bani Qurailah ini didapatkan hukum yang tidak mengenal belas kasih, dan hukum tersebut penuh dengan kekerasan. Hatta ittakhadha minhu a'da'ul Islam wasilatan lit-ta'imi wat-tashhir. Sehingga ketika hukum Mu'adz diberlakukan kepada mereka, kemudian musuh-musuh Islam itu mengecam, tidak simpatik kepada Islam. Al-jawab, inna Muhammadan lam yadlim Bani Qurailah
jawab bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak berbuat aniaya kepada Bani Quraidah, tidak berbuat zalim kepada mereka. Wa innama anfusuhum kanu yadhlimuna li'annahum ikhtaru laha li hadzal masir bil iradatihim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak berbuat zalim kepada Bani Quraidah. Bani Quraidah mereka lah yang menganiaya kepada diri mereka sendiri. Karena Bani Quraidah dia memilih agar supaya sanksi itu diberikan sesuai dengan pendapat Sa'ad bin Mu'adz. Dan itu keinginan mereka. Karena mereka melihat Aus sebagai mitra, sebagai partner. Maka tentunya mereka berharap Aus atau Sa'ad bin Mu'adz akan memberikan sanksi yang ringan. Lalu mengapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak berbuat zalim kepada Bani Quraidah? Alasan yang pertama, innahum ahadun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa nakathul ahda fi a'rajil awqat. Mereka ini sudah mengadakan perjanjian dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka hidup nyaman, tentram, karena beliau memberikan perlindungan. Dan salah satu perjanjian supaya Bani Quraidah tidak membantu musuh-musuh Nabiullah Islam. Itu merupakan salah satu syarat perjanjian beliau kepada mereka. Wa nakasul ahda, lalu mereka merusak perjanjian fi a'rajil awqat. Ketika pemerintahan Madinah ini dalam keadaan sulit, kama huwa da'bul yahud mundzul qadim. Qala ta'ala aw kullama ahadu ahdan fabada'u fariqam minhum. Nah, maka senantiasa orang-orang Yahudi itu mereka tidak bisa menjaga janji. Bahkan mereka ini selalu merusak perjanjian. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 100. Awa kullama ahadu ahdan nabada'u fariqum minhum. Dan setiap kali orang-orang Yahudi mengikat janji, maka pasti segolongan mereka itu melemparkannya. Jadi mereka memiliki watak karakter selalu merusak perjanjian. Sehingga dalam surat Al-Baqarah ayat 100, Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan bahwa mereka itu suka merusak janji. Dan ya, alasan yang kedua, inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam arama alaihim an yada'ahum wa sya'nahum syariqatan an yaqulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka agar supaya mereka ini bersaksi dengan 2 kalimat syahadat. Kemudian mereka tidak diperangi, tidak dibunuh, dan mereka akan diperlakukan sama dengan orang-orang Islam. Wa nasa'ahum ra'isuhum Ka'ab bin Asad an yastajibu wa yantiqu bi kalimati syahadati farafadu. Setelah itu pemuka mereka yang bernama Ka'ab bin Sa'ad mengajak pula kepada orang-orang Bani Quraidah supaya mereka menerima ajakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi
dan mereka mengucapkan dengan dua kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah supaya mereka tidak diperangi, supaya mereka diperlakukan dengan cara yang sama dengan orang-orang Islam. Farasalu, mereka menolak. Padahal setelah mereka ingkar janji, setelah mereka membuat situasi keadaan rumit, sulit, bahkan amat berbahaya, itu mereka dimaafkan oleh Nabiul Islam apabila mereka mau bersaksi dengan dua kalimat syahadat. Lalu mereka menolak. Alasan yang ketiga, inna bani Quraidah da'abau an-nuzul ala hukmi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa qabilu hukma Sa'd min tilqa'i anfusihim. Suku Bani Quraidah mereka enggan menerima ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka enggan dengan ketentuan hukum yang akan diberlakukan oleh Nabi Muhammad kepada mereka. Justru mereka meminta agar supaya mereka diperlakukan dengan hukum sesuai dengan kebijakan Sa'ad bin Mu'adz. Ini tuntutan mereka, keinginan mereka. Rabi'an, yang keempat, inna Sa'dan hakama bi syari'atihim allati yadinuna biha. Saat memberlakukan hukum kepada mereka itu sesuai dengan syariat orang-orang Yahudi, sesuai dengan agama mereka, sesuai dengan keyakinan mereka. Wa yahkumuna 'alan nasi bimujibiha. Orang-orang Yahudi apabila mereka pada saat itu memenangkan dalam peperangan, maka cara seperti itu yang diberlakukan oleh orang-orang Yahudi kepada lawan-lawannya.